Host mau kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, sesuai dengan yang ada di atas meja, sesuai dengan judul juga tentunya. Review dan playtest Adidas Speedflow X Speedflow. Jadi ini adalah sepatu top grade kedua gua di tahun 2023 ini, yang udah gue beli dari Spartan Boardroom. Spartan ini menurut gua salah satu seller Indonesia yang cukup konsisten ya, jualin sepatu top grade dengan harga ya terjangkau lah ya, nggak terlalu dimahalin banget, nggak murahan juga gitu ya kan, sedang-sedang aja. Jadi kalau lo yang tertarik nih pengen ngikutin, pengen mandang-mandangin doang, ya lo boleh follow IG-nya Spartan yang akan gue taruh di kolom deskripsi guys. Oke, seperti biasa review dan playtest gue pasti akan ada 3 segmen lah ya, kurang lebih gitu ya nyebutnya ya. Yang pertama tentu dari segi fitting. Nah, dari segi fitting menarik sebenarnya. Jadi gue ini selalu lupa ya, gue beli size berapa untuk speed Adidas Speed gue gitu ya kan. Udah 2 kali gue keliru nyebutin Adidas Speed gue, seingat gue ya kan. Jadi oke, gue ralat lah ya, bukan ralat ya, gue kasih tahu ke lu X19 gue. Oke, mulai dari X17 ya, karena gue punya X17. X17 gue itu adalah 27,5. X19 gua itu adalah 28 cm. X20 gua itu adalah 27,5 lagi guys. Dan ini juga 27,5. Jadi gua selalu mengira gua beli ini tuh 28 cm, padahal 27,5 gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa sih sebenarnya, karena Adidas gua adalah 27,5 kan. Adidas itu menurut gua mempunyai shape yang sedikit lebih lebar ketimbang Nike. Nggak tahu kenapa, pokoknya kalau Adidas 27,5 dalam tanda kutip gua hampir pasti masuk dan bisa pakai gitu ya. Kalau Nike 27,5 belum tentu semua sepatu masuk, dan ya kalaupun bisa kepake sakit gitu ya kan, tapi nggak dengan Adidas. Nah, jadi secara fitting wise menurut gua ini cukup oke. Walaupun gua ngerasa agak sedikit sempit ya di bagian belakang. Gua udah pakai kaos kaki yang cukup tipis di game itu, game bersama kawan-kawan KSRJ di lapangan Sutasoma. Gue udah pakai kaos kaki yang cukup tipis, cenderung tipis lah ya, bukan cukup tipis ya, cenderung tipis. Dan ya itu yang gue rasa agak sedikit sakit di bagian tumit, walaupun dia udah kasih bantalan segede gaban gitu ya kan, tapi agak di bawah lah, posisi sakitnya itu agak di bawah sini, di bagian yang agak stiffnya ini, agak kerasnya, agak firmnya ini. Tapi secara lebar, secara panjang, ya Adidas sih 27,5 selalu cocok ya buat gue ya. Jadi ya udah pas gitu ya kan, gue pakai. Tinggal gue rasa sih proses break-in doang gitu ya. Kalau udah gue pakai 2 kali 3 kali aman gitu ya, kemungkinan besar. Nah, yang kedua durability, nggak usah dibahas lah ya. Oke lah, boleh lah dibahas. Adidas ini menurut pendapat pribadi gue ya, secara kualitas lem-leman, gue lebih favorit Adidas ketimbang Nike. Jadi seri Speedflow ini sendiri adalah sepatu yang sudah cukup lama. Colorway ini adalah colorway terakhir. Koreksi gue ya, gue lupa juga ya. Pokoknya mendekati akhir sebelum Speedflow menjadi Speed Portal. Artinya sepatu ini sudah hampir 2 tahun juga guys, karena Speed Portal sendiri dikeluarkan awal tahun ini ya, atau akhir tahun lalu ya, lupa gue. Tapi ini udah hampir 2 tahun juga lah. Dan kalau Nike ya, lu beli sepatu yang edisi agak lawas dan jarang dipakai, dan mungkin sellernya nyimpennya juga di tempat yang nggak ada sirkulasi udara yang baik, cenderung lebih cepat kebuka ketimbang Adidas menurut gua. Jadi ya, tapi kalau ini sih masih aman lah ya, nggak ada bagian yang kebuka setelah pemakaian pertama. Oke, kita ke bagian inti dari segala inti. Jadi gue akan menceritakan pengalaman bermain gue ketika pakai sepatu ini. Sayangnya nih, di game itu tidak ada video guys, jadi gue tidak bisa menceritakan dengan gambar bergerak gitu ya kan. Tapi ada foto-fotonya, nanti akan gue taruh juga lah beberapa foto-foto momen yang cukup menarik gue pikir untuk gue taruh di video ini. Nah, pengalaman gue bermain sendiri, jadi sepatu ini gue pakai di game pertama untuk gue ngetes apakah si Sutasoma itu cukup lembut untuk gue pakai si LS4. Tapi alhasil seperti yang udah gue ceritain di LS4 lebih enak, nyaman gue pakai ketimbang si ini. Jadi pengalaman gue bermain dengan sepatu ini nggak cukup menyenangkan sebenarnya, karena kerasa sakit di bagian tumit.
Sebelumnya gua berekspektasi sangat tinggi guys untuk Speedflow ini, karena banyak yang bilang Speedflow adalah seri terbaik Adidas dibandingkan dengan Ghosted dan Speed Portal. Ya, bagi gua komparasi gua sekarang adalah selalu ke Mercurial Air Zoom. Vapor Air Zoom itu menurut gua sampai dengan hari ini itu adalah sepatu speed ya, gue bisa bilang ya, sepatu speed favoritnya Golden Boots gitu ya. Bahkan dibanding dengan seri-seri vapor yang gue punya sebelumnya, kayak seri 10 atau 9 yang sebelumnya sangat favorit bagi gue rasa Air Zoom jauh lebih enak ketimbang dua sepatu tersebut. Jadi ekspektasi gue ketika gue beli sepatu ini paling nggak nyamain lah ya, tapi ternyata Vapor Air Zoom masih unggul dari segala bidang. So gue bisa bilang di antara Speedflow, walaupun Speedflow ini sebenarnya lawannya adalah Vapor 14 ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Di antara Speedflow, Puma Ultra Ultimate, dan Vapor Air Zoom, gue akan pilih Vapor Air Zoom kemana-mana. Itu menurut gue sampai dengan hari ini sepatu speed terenak yang pernah gue pakai. Tapi apakah ini nggak enaknya keterlaluan? Nggak juga. Tadi udah gue bilang di awal, mungkin kalau gue pakai lagi akan lebih enak karena gue cuma butuh proses penyesuaian. Nah, di game itu sendiri, gue sebenarnya cukup mengeksploitasi sepatu inilah ya, gue bisa bilang ya, karena gue mencetak gol guys. Walaupun golnya agak nggak sengaja sih, nggak tahu gue ada nggak fotonya ya. Jadi gue mau nyundul tapi nggak kena, jadi kena bagian ini gue nih. Terus gitu, umpan corner dari saudara Damianto. Asis dummy kedua gue dalam hari yang sama ketika main bola ya kan. Sebelumnya pagi dia juga asis gue, malam asis lagi gitu ya. Dan yang agak disayangkan adalah gue ada peluang one on one yang menurut gue harusnya gue bisa mencetak gol gitu ya kan, tapi gagal karena mindset gue pengen placing bola ala-ala Lautaro Martinez guys, tapi gue lupa ternyata Lautaro Martinez itu pakainya Nike bukan Adidas. Enggak, tapi yang jelas ketika itu gue one on one dengan kiper, mau gue placing begitu nggak masuk, jadi ya sayang banget. Tapi overall sepatu ini gue bisa bilang cukup gue eksploitasi. Gua ada sprint, gua ada kontrol, gua ada umpan jauh, gua ada passing tentunya, gua ada placing, hampir lengkap lah. Dan kalau kita bicara mengenai outsole-nya, walaupun outsole-nya nggak terlihat begitu agresif, tapi ketika gua pakai di malam itu cukup oke menurut gua untuk di lapangan rumput ya, asli untuk pakai sepatu ini ya, namanya juga firm ground kan, jadi cukup oke. Oke, segitu aja sih guys dari gua, cerita gua tentang sepatu ini, pengalaman bermain gua tentang sepatu ini. Kalau lu tanya nilai, karena ekspektasi gua ini terlalu tinggi tadinya, dan ketika gua pakai B aja, ya jadi agak-agak turun lah gitu ya. Tadinya gua udah kayak, wah ini pasti 7,5 nih minimal lah. Tapi karena tidak terlalu enak ketika gua pakai pertama kali, wah ini nilainya 7 aja nggak sampai gitu ya kan. Yang ngebuat sepatu ini istimewa adalah colorway-nya yang cukup cantik dan dipakai sama idola gua yang baru saja gagal juara Liga Champion. Udah nggak usah kita bahas, sedih gua kalau ingat itu. Jadi ya itu nilai gua. Oke, kalau lu suka dengan video ini guys, lu boleh like, lu boleh komen, lu boleh share ke kawan lu. Walaupun sekarang udah cukup susah cari sepatu ini, terutama yang titik 1 katanya lebih enak daripada plus. Ya nggak apa-apa lah, lu share aja ya kan pengalaman gue pakai sepatu ini. Terus kalau lu memutuskan subscribe setelah nonton video ini, thank you banget guys, support lu bagi gue. Segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.